Yesus, Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Haleluya. 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 Namamu Tuhan, nama yang teguh Tuhan. Namamu Tuhan, tiada tandingannya ya Tuhan. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Sama kita katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya Tuhan, ada kuasa di dalam namamu Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya, katakan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang tak membebaskanku. Katakan sekarang, segala kuasa tunduk pada siapa? Pada nama Haleluya. Yesus Raja segala raja. Katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang membebaskan. Haleluya. Katakan. Segala kuasa tunduk pada siapa? Pada Amin. Haleluya. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Haleluya. Ada kuasa di dalam namamu Tuhan. Kami tidak takut Tuhan, karena Engkaulah Allah yang menyertai kami. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita boleh mendengar firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kasih Yesus yang boleh mengalir dalam hidup kami ya Tuhan. Kasih Yesus yang memulihkan kehidupan kami ya Tuhan. Kasih Yesus yang mengobati akan setiap luka hati kami ya Tuhan. Kasih Yesuslah yang mengalir Tuhan
menyembuhkan, memulihkan akan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ya rala mana syakara la marala barala bara syakara. Ya rala barala bara syakara la barala barala. Ya rala mana syakara la barala. Ya rala mana syakara la barala barala barala. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai
bangkit berdiri katakan. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membabat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam kasih-Mu kami merasa teduh. Kami merasa tenang Tuhan. Kami aman di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, saat ini firman-Mu akan ditaburkan. Engkau mengurapi hamba. Engkau mengurapi kami semuanya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita membaca Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8. Dan saya mengajak sama-sama kita bangkit berdiri. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Saudara, kalau saudara memperhatikan Alkitab saudara, ya khususnya mungkin saudara bisa lebih detail melihat judul perikopnya. Di situ ada lembaga Alkitab memberikan judul memberi dengan sukacita membawa berkat. Tetapi saya tidak sedang membahas soal pemberian saudara. Saya ingin membawa saudara kepada satu pengertian dengan judul firman Tuhan, cukup menurut Tuhan. Ya, cukup menurut Tuhan. Dan ayat pijakan kita di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Kita tadi sudah membaca bersama-sama dalam firman Tuhan ini dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, kepada saya dan saudara, supaya kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, saudara, di sini ada janji Tuhan buat umat Tuhan. Ada janji Tuhan buat saya dan saudara. Apa janji Tuhan itu? Alkitab mencatat, 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 mencatat ada 2 janji Tuhan di situ. Yang pertama janji Tuhan ini yaitu berkecukupan. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Yang kedua janji Tuhan di dalamnya yaitu berkelebihan. Jadi berkecukupan dan berkelebihan. Nah, kita akan memperhatikan arti kata berkecukupan yang dimaksud dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 ini, saudara. Kalau saudara memperhatikan ayat ini, di dalam bahasa asli dari kata berkecukupan ini dipakai kata autarkeia. Dengan kata lain, berkecukupan atau rasa cukup. Ya, autarkeia, rasa cukup. Jadi janji Tuhan yang pertama yaitu Tuhan memberikan rasa cukup. Nah, itu pengertian yang pertama. Saudara, berkecukupan di sini dalam firman Tuhan berarti
saya dan saudara berada dalam kondisi yang sempurna. Nah ini saudara. Berkecukupan di sini berarti kita berada dalam kondisi yang sempurna atau mandiri. Ini janji Tuhan menurut 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Janji Tuhan dalam kata berkecukupan ini juga menyangkut kecukupan dalam hal kebutuhan hidup. Dengan kata lain cukup menurut Tuhan. Cukup menurut Tuhan. Perhatikan baik-baik saudara ya. Cukup menurut Tuhan, bukan cukup menurut saya. Bukan cukup menurut ukuran saudara. Tetapi cukup menurut Tuhan. Dalam kata berkecukupan ini juga saudara, firman Tuhan katakan bahwa cukup di sini atau berkecukupan di sini adalah puas dengan apa yang ada. Saudara mengerti maksudnya? Puas dengan apa yang ada. Kalau dikatakan puas dengan apa yang ada, berarti saya dan saudara diajar oleh Tuhan untuk belajar menerima segala sesuatu dengan penuh ucapan syukur. Namanya puas dengan apa yang ada. Saya jadi ingat di dalam Amsal 30 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Bisa ditampilkan saudara dalam Amsal yang ke-30 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan begini. Ya. 2 hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Perhatikan saudara, yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Dengan kata lain, kalau aku diberkati, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku? Ini saudara, perkataan dalam Amsal pasal 30 ayat 7 sampai ayat 9. Cukupkanlah aku ya Tuhan. Jangan kau tolak permintaanku sebelum aku mati. Jauhkanlah dari segala kecurangan. Luar biasa saudara. Di dalam Amsal ini, ia meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan apa yang menjadi bagiannya. Yang bukan bagiannya, dia tidak memintanya. Dengan kata lain, dia tidak mau serakah dengan apa yang bukan menjadi bagian dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini dari kata berkecukupan ini, kita tahu bahwa ternyata Allah begitu berkuasa untuk melimpahkan segala anugerahnya kepada saya dan saudara. Allah sangat berkuasa untuk melimpahkan segala anugerahnya kepada kita. Supaya apa saudara? Supaya saya dan saudara dapat mencukupi segala kebutuhan kita sendiri. Bahkan firman Tuhan katakan berkelimpahan untuk apa? Melakukan perbuatan yang baik. Kita kembali dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Kita perhatikan kata berkelebihan saudara. Saya ingin membawa saudara pelan-pelan dalam pengertian firman Tuhan ini. Kita perhatikan kata berkelebihan. Dalam kata berkelebihan ini saudara,
Di sini firman Tuhan dalam bahasa aslinya memakai kata periseuo. Dipakai kata periseuo artinya tersisa, lebih dari cukup. Ini pengertian berkelebihan. Tersisa, lebih dari cukup, bertambah banyak. Ada lagi pengertian yang lebih luas lagi, yaitu melimpah-limpah, meluap, melampaui, berkelimpahan. Banyak sekali pengertiannya, saudara. Ini arti dari kata berkelebihan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dari pengertian ini, saudara, dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 tentang kata berkelebihan, berarti Tuhan mau katakan kepada saya dan saudara bahwa ada jaminan di dalam Tuhan untuk kehidupan setiap orang, setiap harinya. Ini firman Tuhan yang katakan, saudara, bukan saya. Dari pengertian kata berkelebihan ini berarti Tuhan mau katakan kepada saya dan saudara bahwa ada jaminan ketika engkau bersama dengan Tuhan. Dalam pengertian berkelebihan ini juga Tuhan mau katakan bahwa Tuhan bertanggung jawab penuh atas kehidupan saya dan saudara. Contoh bangsa Israel. Saat mereka ada di padang gurun, Tuhan menyediakan makanan langsung dari langit, yaitu mana. Tuhan menyediakan langsung. Saudara bisa membacanya itu dalam Keluaran 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Dalam Keluaran 16 ayat 21 sampai ayat 24, di situ diceritakan bahwa bangsa Israel pada hari yang ke-6 mereka mengambil mana 2 kali lebih banyak dari biasanya. Kita baca, saudara, ya. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Padahal kalau saudara perhatikan dalam ayat-ayat yang sebelumnya, mereka dilarang untuk menyimpan sampai besok. Pasti akan berulat karena setiap hari Tuhan memberikan mana yang baru, mana yang fresh buat bangsa Israel. Ini, saudara, Tuhan kalau memberikan sesuatu bukan yang sisa. Tuhan selalu memberikan yang fresh. Masalahnya kalau saudara baca dalam firman Tuhan dalam Keluaran ini, saudara akan menemukan bagaimana orang Israel menjadi orang yang bebal, di mana mereka tidak taat akan setiap perintah Tuhan kepada mereka. 2 kali lipat supaya mereka menghargai Sabat. Hari sebelumnya mereka ngambil 2 kali lipat, 2 kali lebih banyak. Dan pada hari itu mereka beristirahat, dan firman Tuhan katakan mana itu tetap bertahan. Ada jaminan Tuhan untuk kehidupan orang-orang Israel saat itu. Ada jaminan Tuhan buat saya dan saudara setiap hari. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan melaksanakan janjinya. Tuhan akan melakukan janjinya. Tuhan bertanggung jawab penuh atas kehidupan saya dan saudara. Ada pemeliharaan Tuhan. Asal kita mau taat kepada Tuhan. Asal kita tidak berbantah-bantah kepada Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8 ini, dalam kata berkelebihan di sini Tuhan juga mau mengajarkan kepada saya dan saudara untuk saling memperhatikan, untuk saling berbagi. Dalam ayat yang ke-6,
Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tuhan mau mengajarkan hal itu kepada saya dan saudara. Contoh janda di Sarfat. Bagaimana Tuhan membela janda di Sarfat tersebut. Lantas mengapa seringkali seseorang mengalami kekurangan, saudara? Mengapa setiap orang banyak yang mengalami kekurangan di dalam kehidupannya? Apakah Tuhan tidak melaksanakan janjinya? Tidak, saudara. Tuhan akan selalu melaksanakan janjinya. Tetapi mengapa itu selalu terjadi? Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang sering mengalami kekurangan. Yang pertama, karena kurang mengucap syukur. Kurang mengucap syukur. Saudara, kalau apa yang ada di depan saudara itu yang dikasih Tuhan, kalau saudara mengucap syukur sekalipun menurut kacamata manusia itu kecil, akan terasa itu sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tapi walaupun itu banyak sekali, menurut ukuran manusia akan terasa kurang. Kalau kita tidak pernah mengucap syukur atau kurang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Itulah yang membuat mengapa orang selalu merasa berkekurangan. Saudara, kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Kalau kebutuhan, contoh, saya butuh makan sehari 3 kali, itu kebutuhan. Saya butuh uang untuk membayar biaya pendidikan anak saya, itu kebutuhan. Tetapi saudara, kalau misalnya saya pengen kemana, itu keinginan. Jelas saudara ya? Beda. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tahu menempatkan berkat Tuhan dengan benar di dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah merasa kurang. Kita akan selalu merasa cukup. Karena Tuhan memberikan kita sesuai dengan maunya Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya. Amin, saudara. Saya selalu mengaminkan pujian ini yang diambil dari firman Tuhan. Allahku kan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sebab Tuhan menjamin saya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu mari kita belajar mengucap syukur. Kita harus memiliki rasa yang selalu mau puas mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Biarkanlah keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehidupan kita, ya kita biarkan, kita tinggalkan. Mengapa kadang-kadang ada yang namanya istilah besar pasak daripada tiang terjadi, saudara? Karena keinginan yang tidak terkendalikan. Kalau keinginan-keinginan ini terkendalikan dengan baik, saya yakin dan percaya anak-anak Tuhan akan bisa menjalani kehidupannya dengan benar.
Firman Tuhan jelas katakan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 ini, Allah sanggup melimpahkan segala sesuatu. Saudara, kalau kita tidak mengalami yang namanya jaminan Tuhan, selain karena mungkin kita kurang mengucap syukur, mungkin kita juga suka menggemakan kata-kata yang tidak membangun. Mungkin kita suka menggemakan kata-kata yang melemahkan. Saya beritahu saudara, mulai saat ini gemakanlah, gaungkanlah kata-kata yang membangun iman saudara. Gemakanlah, gaungkanlah kata-kata yang memberkati usaha saudara. Gemakanlah, gaungkanlah kata-kata yang memberkati pekerjaan saudara. Gemakanlah kata-kata yang memberkati keluarga saudara. Jangan gemakan hal-hal yang lain yang seolah-olah mematikan apa yang Tuhan mau berikan kepada saudara. Firman Allah katakan dalam Amsal 18 ayat yang ke-21, Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau saudara menggemakan kata-kata yang membangkitkan iman saudara, saudara menggemakan kata-kata yang membangkitkan kerohanian saudara, saudara membangkitkan kata-kata yang membangkitkan pekerjaan, usaha, keluarga, rumah tangga saudara, maka Tuhan pasti akan melaksanakan kehendaknya di dalam kehidupan saudara. Gemakanlah kata-kata yang membuat saudara secara iman terus naik di hadapan Tuhan. Jangan menggemakan kata-kata yang melemahkan saudara. Mari saudara, bangkit. Apapun yang kita alami saat ini, firman Tuhan sudah menegaskan bahwa Dia memberikan jaminan buat kita. Banyak orang mengalami kekurangan di dalam kehidupan. Saudara, kekurangan di sini banyak hal, bukan sekedar masalah ekonomi, ya, bukan masalah damai sejahtera, ya. Dia tidak memiliki damai sejahtera atau hal-hal lainnya, saudara, kekurangan dalam hal-hal yang lain. Kenapa, saudara? Salah satunya juga karena tidak melakukan firman Tuhan. Ada persungutan di dalamnya. Bersungut-sungut. Saudara, ketika seseorang bersungut-sungut, sebenarnya dia sedang melemahkan dirinya sendiri. Ketika seseorang bersungut-sungut, sebenarnya dia sedang menutup pintu berkat yang ada di depan dia, yang siap terbuka, yang siap dia raih. Untuk itu firman Tuhan mau, saudara, saya dan saudara selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan mau kita menggemakan kata-kata yang membangun. Tuhan mau kita melakukan firman Tuhan, tidak ada persungutan di dalamnya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, firman Allah katakan mengucap syukur. Mengucap syukur. Mungkin gampang untuk saya ucapkan, tetapi sulit dalam prakteknya, saudara. Tetapi walaupun itu sulit, mari sama-sama kita belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan ini. Kita sama-sama belajar untuk melakukan firman Tuhan ini. Karena kalau kita melakukan firman Tuhan ini, saya percaya, saudara, kita semua akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Jangan biarkan kehidupan saudara dikontrol oleh hal-hal yang justru membawa saudara atau menjerumuskan saudara kepada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita kembali, saudara, dalam 2 Korintus pasal 9, ya. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan
segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Untuk itu saudara, apa yang harus kita lakukan? Sebagai umat Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Tadi saya sudah katakan kepada saudara, kita harus selalu mengucap syukur. Kolose 4 ayat yang kedua, bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, di situ firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berikutnya saudara, yang harus kita lakukan agar firman Tuhan ini, agar 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu hiduplah berpadanan dengan apa yang ada. Tadi saya sudah sampaikan, kalau berkat yang ada di dalam diri kita, kita tahu cukup menurut Tuhan, maka kita akan selalu tidak pernah merasa berkekurangan. Dan kita akan selalu hidup berpadanan dengan apa yang ada. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Kita perhatikan Ibrani 13 ayat yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Perhatikan firman Tuhan ini. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau yang ada pada saya sebulan 3 juta, saya harus mampu mengelola keuangan 3 juta itu bagaimana caranya supaya cukup sebulan. Kalau memang 3 juta itu yang Tuhan percayakan kepada saya. Kalau Tuhan percayakan saya 4 juta, saya akan berusaha mengelola keuangan yang 4 juta itu dalam sebulan. Cukup. Tetapi mengapa sampai sering kali tidak cukup? Karena tidak berpadanan dengan apa yang ada. Tidak berpadanan dengan apa yang ada. Semua orang pasti butuh makan, benar saudara? Semua orang pasti butuh untuk biaya-biaya yang lain. Tapi saya beritahu saudara, kalau ada keinginan-keinginan kita yang merupakan keinginan-keinginan yang sebenarnya justru mengganjal atau menghambat atau merusak kebutuhan yang seharusnya ada di dalam hidup kita, mari kita lepaskan keinginan itu. Kita buang jauh-jauh keinginan itu. Toh pada waktunya tiba, kalau Tuhan mau kasih kita lebih, kita pasti akan berkelebihan. Amin saudara. Tinggal bagaimana kita mengelolanya saudara. Firman Tuhan jelas katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan loh saudara. Saudara, saudara yang dipercayakan Tuhan dalam perusahaan, saudara pasti punya karyawan kan? Saudara menggaji karyawan kan? Kira-kira karyawan saudara ragu enggak kepada saudara? Tidak. Mereka enggak ragu kepada saudara. Karena mereka tahu bahwa mereka pasti akan digaji oleh saudara. Benar saudara? Apalagi Tuhan kita. Apalagi Tuhan yang saya dan saudara sembah. Yang sudah berjanji lewat firman-Nya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau manusia saja bisa menjamin orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang bekerja dengan dirinya,
Apalagi Tuhan kita, dia akan jauh lebih lagi bisa menjamin kehidupan saya dan saudara. Ini firman Tuhan, saudara. Ada satu contoh di dalam Lukas 3 ayat 14, yaitu tentang Yohanes Pembaptis yang berbicara dengan prajurit-prajurit. Lukas pasal 3 ayat 14. Dalam Lukas pasal 3 ayat 14 dikatakan, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, yaitu Yohanes Pembaptis, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Statement dari Yohanes Pembaptis, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Mengapa banyak korupsi terjadi di sana sini? Karena mereka tidak puas dengan gaji mereka. Karena kebutuhan yang seharusnya hanya 5% dilebih-lebihkan hingga 90%. Firman Allah katakan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Artinya semua ada proses di dalam Tuhan. Hari ini gajinya sekian juta. Mungkin tahun depan gajinya sekian juta, naik berapa persen. Dan kalau waktunya Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Yang penting kita pegang firman Tuhan ini, saudara. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Hiduplah berpadanan dengan apa yang ada. Lantas apakah tidak boleh melakukan usaha yang lain? Boleh, saudara. Silakan. Selama saudara mampu, selama saudara kuat, silakan. Legal di hadapan Tuhan. Tetapi yang firman Tuhan maksud adalah bagaimana kita diajarkan untuk selalu merasa cukup dengan apa yang Tuhan sudah beri. Kenapa selalu atau seringkali orang merasa kurang? Karena tidak ada kepuasan, saudara. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu, dengan apa yang ada padamu. Dan yang paling penting, saudara, jujurlah dalam segala hal. Jujurlah dalam segala hal. Termasuk soal keuangan. Jujurlah. Ananias dan Safira tidak jujur di hadapan hamba-hamba Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mereka tidak jujur. Saudara, saya beritahu kepada saudara, penting sekali kalau kita berbicara soal kejujuran ini. Di mana-mana dalam perusahaan apapun juga, yang pertama dicari adalah orang yang jujur, saudara. Kalau kepintaran bisa diajar, benar gak, saudara? Yang tadinya tidak mengerti bisa diajar. Tapi untuk mencari orang-orang yang jujur saat ini tidak mudah. Tidak mudah. Saya percaya saudara akan mencari karyawan-karyawan yang jujur, bukan? Saya percaya saudara akan mencari orang-orang yang jujur untuk saudara percayakan. Kalau sudah tidak jujur, tidak mungkin saudara akan percayakan. Apalagi Tuhan kita. Tuhan akan mencari umat-umatnya yang jujur. Jadi kalau saudara bertanya, kenapa 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 ini tidak terjadi di dalam diri saya, ayat yang ke-8 ini tidak terjadi di dalam diri saya? Ya mari kita periksa kembali diri kita. Apakah aku sudah jujur di hadapan Tuhan? Kejujuran ini penting, bukan hanya berbicara soal keuangan. Hati kita di hadapan Tuhan ini loh. Apakah aku sudah jujur? Aku sudah tulus dalam mengiring Tuhan? Apakah aku sudah jujur dengan keluargaku? Apakah aku sudah jujur dengan istriku? Apakah aku sudah jujur dengan suamiku? Apakah aku sudah jujur dengan anak-anakku? Apakah aku sudah jujur dengan orang tuaku? Kejujuran ini penting sekali, saudara. Kalau kita ingin menikmati berkat-berkat Tuhan, jangan biarkan di dalam hidup kita ada kepura-puraan.
Kalau ada kepura-puraan di dalamnya, dengan kata lain kita tidak jujur, saudara. Kita tidak akan pernah menikmati berkat-berkat Allah yang sempurna itu. Mungkin kita menikmatinya, tetapi tidak banyak, tidak seperti yang Tuhan mau berikan kepada kita. Bukankah dalam firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 ini ada kata berkelebihan tadi? Yang sampai pada akhirnya bisa saling memberkati. Saudara, saya beritahu saudara, saling memberkati itu bukan karena dia punya kelebihan banyak baru dia memberkati, tidak saudara. Tidak. Saling memberkati itu saudara, apapun yang digerakkan Tuhan dalam diri saudara, untuk saudara berkati si A, si B, si C, lakukan itu. Apapun itu, kalau saudara digerakkan Tuhan, lakukan itu. Siapapun yang Tuhan gerakkan saudara untuk saudara berkati, berkati. Amin, saudara. Belajar mengucap syukur, yang pahit-pahit pun akan terasa manis, saudara. Yang pahit-pahit pun akan terasa nikmat untuk dimakan. Kalau kita selalu mengucap syukur. Tapi saudara, kalau kita kurang mengucap syukur, sering bersungut-sungut, yang manis sekalipun akan terasa pahit. Biar banyak di depan kita, akan selalu kurang. Karena kenapa saudara? Kita kurang mengucap syukur. Nah, firman Tuhan mau ajarkan kepada saya dan saudara dalam 2 Korintus ini, bahwa kalau kita mau cukupkan diri kita dengan apa yang Tuhan berikan, ya, dengan apa yang Tuhan berikan, kalau kita mau selalu merasa cukup menurut apa yang Tuhan kasih, yang Tuhan berikan, kita akan senantiasa mengalami sukacita di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mari kita baca di dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Baca yang kencang saudara ya. Baca yang keras ayat ini. Filipi 4 ayat 19. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Apa yang saudara ragukan lagi? Janji Tuhan jelas sekali buat saya dan buat saudara. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saya mengajak kita, ya. Sebelum firman Tuhan ini saya akhiri, mari saya mengajak kita untuk benar-benar, ya, selalu mengucap syukur kepada Tuhan, berpadanan dengan apa yang ada. Lakukan firman Tuhan. Maka saya percaya dalam kehidupan saudara, saudara akan selalu bersuka cita. Tuhan memberkati. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku
kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku, sama-sama bangkit berdiri. Mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita semua ada di dalam jaminan Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini, itu bukti bahwa Tuhan menjamin saya dan saudara. Percayalah bahwa Tuhan sudah berjanji, Dia akan memelihara saya dan saudara. Dia akan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Di dalam segala perkara, dalam segala keadaan, Dia ada buat saya, Dia ada buat saudara. Percayalah, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan membela kita, Dia akan melindungi kita. Setiap hari berkat-berkat-Nya baru di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Kan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan Allahku, kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allah, oh, kebutuhan di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, Kau mencukupi, Kau memenuhi, oh Tuhan. Engkau ada bersama kami Tuhan. Kami percaya akan Engkau Tuhan. Kami percaya akan Engkau Tuhan. Kami percaya akan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, lama sakit. Ya Allah. Ya
di tengah-tengah kami Tuhan. Kau menjamin kami Tuhan. Terima kasih buat jaminan-Mu. Terima kasih buat pemeliharaanmu Tuhan. Sampai hari ini kami masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami masih bisa bekerja, melaksanakan aktivitas kami. Kami masih bisa melayani Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat ini Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami di hadapan-Mu Tuhan. Kalau selama ini kami kurang mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, baik bagi kami. Bapa, mari Kau memberkati umat-umat Tuhan yang hadir saat ini. Engkau memberkati pekerjaan anak-anak-Mu. Apapun yang dikerjakan Tuhan. Baik itu yang di gudang, sebagai sales Tuhan, sebagai guru, sebagai karyawan swasta, di toko, sebagai pegawai pemerintahan. Apapun yang dikerjakan umat-umat-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan. Setiap rumah tangga anak-anak-Mu, mari Engkau berkati Tuhan. Segala hal yang bermasalah dalam rumah tangga anak-anak-Mu, Tuhan sudah menyelesaikannya. Tuhan, apapun yang dialami oleh umat-Mu saat ini, kami percaya Engkau yang memberikan pertolongan. Engkau yang melindungi umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Semua yang sudah melayani Tuhan, Tuhan balas berkati. Yang sudah memberikan persembahan, persepuluhan, yang sudah memberikan sumbangan-sumbangan lainnya, tenaga, pikiran, waktu, yang sudah memuji menyembah Tuhan, Tuhan balas berkati. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Sebentar umat-Mu akan pulang, sertai di perjalanan, tibakan dengan selamat ya Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa berkat-berkat Allah yang melimpah, sukacita Allah yang melimpah, yang khusus, yang tidak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita yang percaya katakan amin.